Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan kebudayaan, termasuk dalam hal seni musik tradisional. Salah satu warisan budaya yang sangat populer di Jawa Barat adalah angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan menghasilkan suara yang indah saat dimainkan. Angklung memiliki sejarah yang panjang di Jawa Barat. Konon, angklung pertama kali ditemukan oleh masyarakat Sunda pada abad ke-7 Masehi. Alat musik ini kemudian berkembang pesat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat berbagai jenis angklung yang dimainkan, mulai dari angklung tradisional yang dimainkan dalam upacara adat hingga angklung modern yang digunakan dalam pertunjukan musik kontemporer. Setiap jenis angklung memiliki keunikan tersendiri dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Jawa Barat. Angklung bukan hanya sekedar alat musik di Jawa Barat, melainkan juga memiliki peran sosial dan budaya yang penting. Angklung sering digunakan dalam berbagai acara seperti upacara adat, perayaan keagamaan, dan festival budaya. Selain itu, angklung juga digunakan sebagai alat pendidikan untuk memperkenalkan seni musik tradisional kepada generasi muda. Kebudayaan angklung di Jawa Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat. Angklung terus mempertahankan warisan budaya yang kaya dan memperkaya keberagaman seni musik Indonesia. Halo pemirsa, selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengrajin angklung di Jawa Barat yang sudah mengembangkan angklung itu sampai ke luar negeri. Kalian penasaran siapa sih beliau yang sudah mengembangkan angklung itu sendiri sampai ke luar negeri? Tepatnya sekarang aku udah ada di belakang tempat di mana angklung itu diproduksi, yaitu tepatnya di Desa Kandang Sapi, Cikadut. Mari ikut aku dan kita telusuri di mana sih rumah itu gitu. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah angklung Mawani Sari Rezeki, yang dimana tempat ini memproduksi angklung hingga ke luar negeri. Beliau adalah Pak Omo. Pak Omo adalah salah satu orang yang mempelopori rumah angklung Mawani Sari Rezeki. Beliau merintis dari seorang pengrajin hingga menjadi seseorang yang mengembangkan angklung itu sendiri. Beliau mengembangkan angklung itu tidak sendiri, melainkan dibantu oleh anak-anak beserta adik-adiknya. Beliau telah berhasil mengembangkan angklung itu hingga ke luar negeri, seperti negara Cina, India, Taiwan, Malaysia, dan juga Singapura. Tepatnya dan pastinya, angklung dari Pak Omo sudah berkeliling ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Dan pastinya di Provinsi Jawa Barat itu sendiri, di mana sekolah-sekolah terus saja mengembangkan alat musik tradisional seperti angklung untuk dapat dikenal oleh generasi muda. Di sini saya sedikit bertanya kepada beliau terkait bagaimana cara mendapatkan suara yang indah atau sesuai dengan nada dari angklung itu sendiri. Di sini beliau mengajak saya untuk melihat dan menjelaskan bambu-bambu itu, dan beliau menunjukkan sebuah alat yang dimana alat itu berfungsi untuk menentukan nada dan apakah dari bambu itu layak untuk dijadikan angklung. Kemudian di sini saya juga bertanya dan meminta kepada beliau untuk dapat dilihat bagaimana cara melihat dan mendapatkan nada yang sesuai untuk angklung itu. Terus saja berbincang dan sedikit kaget ya saya, ternyata ada alat yang memang khusus untuk mencari nada dari angklung itu. Selanjutnya ada beliau, yaitu adik dari Pak Omo,
yang berusaha memperlihatkan kepada saya bagaimana cara mendapatkan nada yang pas dari bambu itu sendiri. Setelah memotong dan mendapatkan potongan yang pas, beliau berusaha untuk mendapatkan nada yang pas dari bambu tersebut. Dan disinilah beliau mengetes bambu tersebut menggunakan alat yang sudah Pak Omo beritahukan kepada saya, dengan cara melihat lampu merahnya itu ada 2, teman-teman. Jadi kalau 2 berarti suara dari bambu tersebut sudah pas, seperti itu. Setelah saya mengetahui bagaimana cara mendapatkan nada yang pas, dan di sini saya berusaha untuk bertanya kepada beliau apakah ada ukuran-ukuran tertentu untuk angklung. Ternyata tidak ada, karena sama saja. Tapi mungkin lebih ke kualitas dari bambu tersebut yang selalu diperhatikan oleh Pak Omo, bahwa bambu-bambu tersebut adalah kualitas yang sangat-sangat layak dan baik untuk dijadikan alat musik seperti angklung. Setelah berbincang, rasanya tidak afdol jika saya sendiri tidak mencoba bagaimana cara menggunakan alat musik tradisional angklung. Di sini saya meminta kepada adik dari Pak Omo untuk mengajarkan saya bagaimana cara menggunakan angklung dan menghasilkan nada dan suara yang pas dengan lagu yang ingin kita nyanyikan. Keragaman bangsa adalah warisan kita. Jagalah, peliharalah, dan nikmatilah, karena semua itu milik kita dan untuk kita. Lestarikanlah yang ada untuk Indonesia Jaya. Thanks for watching guys, see you. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman bisa sedikit tahu nih tentang alat musik angklung. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.